momentum sore hari ini adalah momentum terbaik bagi saya. Dan juga ada caleg provinsi, tapi juga ada Ibu Nur dan juga ada Abang Asis. Ini bagian daripada satu momentum bersama yang hari ini kami coba untuk lakukan. Untuk kita semua yang ada di Misoraya, khususnya Dapil 3 Kabupaten Raja Ampat, tapi juga Dapil 4 Provinsi Papua Barat Daya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Saudara Hakim Makassar adalah caleg Provinsi Papua Barat Daya Dapil 4 nomor urut 1. Yang saya hormati juga Ibu Nur, yang juga adalah caleg DPRD Kabupaten Raja Ampat Dapil 3 nomor urut 3. Jadi hafalnya gampang. Dapil 3 nomor urut 3 itu Ibu Nur. Begitu. Selanjutnya adalah Abang Asis, yang juga adalah caleg Dapil 3 Kabupaten Raja Ampat nomor urut 4. Yang satunya urut 2 adalah caleg dari Kufiau, yang pada hari ini saya pastikan bahwa Kufiau tidak hadir di sini. Dengan kondisi cuaca yang tidak dimungkinkan, saya sampaikan untuk Kufiau tidak boleh hadir ke Usaha Jaya. Tetapi bahwa di Kufiau juga PAN ada di sana. Ibu Nur paling banyak di Kufiau. Saya sudah dengar informasi itu. Ibu Nur kurang lebih hampir 200 suara di Kufiau nomor urut 3 kita ini. Mari kita tepuk tangan untuk Pak Hakim Makassar dan juga Bang Aziz dan juga Ibu Nur. Yang saya hormati juga Panwas Distrik Misol Timur, ada ketua dan jajarannya yang eksis dari tadi malam, kemarin sore sampai dengan hari ini masih ada di sini untuk mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan di seluruh Indonesia, bukan saya di Raja Ampat. Yang saya hormati juga pembina politik tingkat kampung, Ketua Bamuskam, dan seluruh aparat yang hadir di sana, hadir untuk mendengar dan menyaksikan kampanye dan orasi politik di saat sore hari ini. Yang saya hormati juga Panwas lapangan, tapi juga para sesepuh, orang tua, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh warga masyarakat yang hadir pada saat sore hari ini. Sebagai Ketua DPD PAN 4, selamat datang untuk para jenderal, para simpatisan, baik itu dari caleg provinsi, Pak Hakim Makassar, tapi juga simpatisan dari Abang Asis, tapi juga simpatisan dari Ibu Nur yang jauh-jauh dari kampung masing-masing berkumpul di Kampung Usaha Jaya dalam rangka kampanye terbuka seluruh partai politik. Dan saya pastikan sampai dengan hari ini tanggal 6 hanya Partai PAN yang bisa melaksanakan kampanye terbuka seperti ini. Partai lain belum melakukan kampanye terbuka di Misoraya ini. Yang saya hormati seluruh simpatisan, sekali lagi simpatisan yang luar biasa dengan cuaca yang tidak dimungkinkan, tetapi sampai dengan sore hari ini masih bisa setia, masih bisa berkumpul bersama kami yang hari ini berdiri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat, baik provinsi maupun kabupaten. Tentunya sekali lagi bahwa semua ini bisa terjadi karena kuasa Allah, karena campur tangan Tuhan yang berkuasa atas negeri dan dunia. Tentunya bahwa di saat sore hari ini, di waktu yang singkat ini, secara pribadi saya tidak panjang lebar juga terkait apa yang perlu saya sampaikan terkait dengan ide dan gagasan. Tetapi tentunya bahwa siapapun dia DPR terpilih mampu menyampaikan ide dan gagasan dia untuk membangun Misoraya yang besar ini. Misol ini luas. Kalau cuma hanya membangun di satu kampung dan dua kampung itu susah. Terkait yang disampaikan oleh calon DPR Provinsi Papua Barat Daya, itu benar. Calon DPR, anggota DPR Kabupaten Raja Ampat tidak punya dana hibah, tapi provinsi punya dana hibah. Jadi kalau Pak Ceri bicara banyak memang iya. Kalau jadi itu ada 7 miliar per tahun yang dikelola oleh seorang anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya. Kalau kami di daerah 1 tahun 1,5 miliar. Ini perlu saya sampaikan. Pilih dua-dua, jangan pilih yang banyak saja begitu toh.
Artinya bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, ini tahun keempat saya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat. Dalam kurun waktu 4 tahun saya belum mampu memuaskan semua orang. Karena dengan aspirasi yang terbatas. Belum mampu memuaskan semua kampung. Karena dengan aspirasi yang terbatas. Tetapi program boleh-boleh saja didorong oleh anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat sebanyak mungkin. Tentunya tadi bahwa kalau bisa mampu membaca tulisan tanpa mampu berbicara dengan baik, itu juga soal. DPR ini dibayar untuk berbicara, tidak perlu menulis. Dibayar untuk berbicara. Berbicara tentang apa? Tentang terkait seluruh persoalan rakyat yang ada di kampung-kampung. Itu tugas DPR. Soal apa saja, baik itu soal umum maupun soal yang sifatnya pribadi. Sehingga pada sore hari ini ide gagasan yang nanti kami akan bawa, saya, Ibu Nur, Cornelius Watem, tapi juga Bang Asis. Dari kami berempat ini, siapa yang terpilih pada tanggal 14 pasti punya ide dan gagasan yang sama. Kalaupun Ibu Nur yang terpilih, pasti saya adalah kontrolnya, karena saya Ketua DPD PAN Kabupaten Raja Ampat. Kalaupun Abang Asis yang terpilih, pasti ide dan gagasan sama, karena saya juga adalah Ketua DPD-nya. Kalaupun yang terpilih Cornelius Watem, maka secara otomatis kita punya ide dan gagasan yang sama, tidak berbeda. Karena kesamaan itulah kami berhimpun dalam satu partai politik. Kami bergabung dalam satu partai politik, dan kami menyatakan siap maju bersama untuk menangkan pertarungan di Misol Raya pada tanggal 14 Februari 2024. Saya berkeliling di semua kampung. Selebihnya saya masuk di semua kampung, memastikan tanggal 14 Februari PAN menang atau tidak. Saya berkeliling di semua kampung itu. Saya pastikan saya ada suara atau tidak. Cornelius Watem ada suara atau tidak. Ibu Nur ada suara atau tidak. Dan juga Abang Aziz ada suara atau tidak. Dari kampung ke kampung saya pastikan. Saya belum memastikan jumlahnya Cornelius Watem, Abang Aziz. Saya tidak memastikan angka secara realnya. Tetapi secara pribadi, saya memastikan saya berkeliling untuk seluruh kampung. Ada beberapa kampung tidak sampai, tapi tim terbentuk di sana. Saya punya tim tidak terbentuk di Biga sampai dengan detik ini. Ada orang Biga toh? Ada ya? Benar ya? Tidak terbentuk di Awat, tidak terbentuk di Mikiran. Sampai dengan detik sore hari ini. Di hari Kamis lalu saya terakhir di Kampung Tomolol. Saya bertemu dengan 19 suara di sana. Di Kampung Tomolol terakhir kemarin saya ketemu. Total yang saya ketemu sampai dengan Kampung Tomolol berjumlah 1241, itu saya punya suara. Ada kampung yang saya tidur karena saya memastikan harus real. Jangan ngambang. Karena persoalannya 1-2 partai, 3-4 partai bilang bahwa PAN tidak ada apa-apanya. Oke, bagi saya tidak ada soal. Karena saya dengan Anda dan kita semua ini bukan Tuhan. Nasib kita ini Tuhan yang menentukan, bukan orang per orang, bukan siapa dia. Tuhan yang berkuasa atas semua hidup yang kita miliki. Jadi tidak perlu kucilkan partai PAN. Saya ketua partainya. Saya pastikan tanggal 15 Februari PAN 1 kursi. Mau saya, mau Cornelius Watem, mau Ibu Nur, mau Abang Aziz, itu pilihan kembali kepada Bapak Ibu semua. Terserah. Pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, silakan. Tapi saya pastikan, karena dengan kerja keras yang kami lakukan, ini bukan kalkulasi omong kosong. Rejim saya tidur 2 hari, rejim 1 malam 2 hari, politikus saya tidur 2 malam, kalau tidak salah ya, ini ya, 2 malam. Jadi kalau cuma kalkulasi dalam kampung saja, di sekitar kampung saja, jangan pastikan kemenangan. Kita yang jalan bicara dari kampung ke kampung, ini dari kampung ke kampung, itu pun tetap berserah diri dan angkat tangan ke atas. Jadi atau tidak.
Begitu. 1-2 partai masuk kampung. Dong bicara di Misol Utara bilang FM tidak punya suara di Misol Selatan. Wah, kok siapa jadi? Iya. Dan itu dari partai PKS. Kalau mau menyerang, mereka kita menyerang. Saya terbuka ini. Kalau mau serang menyerang, saya suka yang kayak begitu. Saya sebut nama partai, ada yang tidak terima ketemu saya malam. Satu partai lagi. Saya sebut nama partai, PKB. FM jangan sakit-sakit. Saya sehat punya. Saya sebut nama partai, tidak setuju kita ketemu malam. Orang Bijim bilang bongkar, saya bongkar ini. Bagi saya siapa yang terpilih untuk besar raya ini dari partai manapun terserah. Tapi jangan lakukan pembusukan. Tidak boleh. Generasi ini harus kita kasih cerdas ini. Kalau bicara politik, kamu latihan kapan? Kamu main kapan? Saya Wan 1 periode, Afu 2 periode, Pak. Saya generalnya Afu 2 periode. Tapi tetap harus merakyat, harus menunduk. Jangan bangga diri. Ini baru masuk kemari saya bakukur sampai ukuran mau patah di Atkari sana. Bukan, saya tidak setuju dengan cara itu. Saya tidak pernah menyerang siapapun dari semua kampung yang saya injak. Tanya orang Mijim, tanya orang Kofiau, tanya orang Misol Timur semua. Tidak pernah saya sebutkan satu orang pun demi Allah, demi Tuhan. Saya ikhlas dan tulus ini. Tapi kok Jafar menyerang saya dalam rangka apa? Kenapa ini dengan Alman mau serang saya? Saya bikin salah kamu apa? Saya terbuka aja ini. Karena saya tidak suka politisi busuk yang punya sifat busuk dan niat busuk untuk negeri ini. Belajar dulu, belajar berpolitik baik-baik dulu. Kelas begitu saya terkaget. Kalau mau yang incumbent boleh bawa gigit bawa lari. Sumpah ini. Hari ini kalau mau min, mau basa-basa. Saya tidak jadikan orang. Ini panggung saya hari ini. Saya bicara apa saja boleh. Yang penting jangan merusak orang lain pun nama. Kan begitu. Ini satu kampung kok. Ada apa kan bicara saya di Misol Utara sana? Don't pikir mungkin saya tidak sampai kapal. Utara kencang saya sampai. Saya bermain Waigama 2 malam 2 hari. Pas ada Om Harun di bawah. Pas waktu itu kan mama juga berduka sudah tunggu. Saya sampai di bawah. Saya orasi di Atkari sampai di Waigama baru informasi itu muncul dari di Waigama. Aduh, kenapa di Atkari tadi kamu tidak bilang akan? Supaya kalau mau asap naik di Atkari saya sudah. Om Ferry ada. Om Ferry sampai di Waigama baru itu dia muncul. Kalau masih di Atkari itu sudah malam itu tuh baku pilih sudah itu. Bukan, sekali lagi tidak pilih kami juga jangan terlalu bicara terlalu berlebihan. Kamu ngurus kampung partai, kamu ngurus kampung suara, siapa pilih kamu orang kamu urusan. Bagimu urusanmu, bagi kami urusan kami. Itu aja. Saya pun kalkulasi 1241 saya sebut hari ini untuk supaya semua kampung tahu. Itu sebelum itu belum Ibu Nur punya, itu belum Abang Asis punya. Itu belum Koordinator Kuatin punya. Saya sebut suara pribadi saya yang saya bentuk dari kampung ke kampung. Termasuk dalam kampung Usaha Jaya ini. Semua kampung saya sampaikan. Jangan ambil yang abu-abu. Ambil yang real. Supaya saya mengantisipasi situasi terburuknya. Di semua kampung saya sampaikan itu. Saya start dari Kapacol. Kapacol saya 2 kali masuk. Terbentuk 39 orang. Ada orang Kapacol benarkah? Mendekati Desember ada tambahan 4 orang. Untuk kampung Kapacol. Sorry, 38. Tambah 4 jadi 42.
Kampung Lilinta, saya masuk pertama kali ada 66 suara, 66 orang. Ada jenderal duduk 2 di sebelah, kita kalkulasi waktu itu. Minggu lalu Lilinta dikabarkan ke saya, Lilinta naik menjadi 117. Benar, Ketua Pemuda yang lapor ya. Oke ya. Kita lewat ke Biga, Biga saya belum masuk sampai dengan detik yang saya berdiri. Tapi Biga 2019 tidak ada suara, tapi FM sudah berbuat di Biga sedikit, walaupun sedikit. Dan orang Biga tadi sampaikan bahwa pasti ada suara di sana, tapi saya belum tahu jumlahnya berapa. Saya bilang tadi Om James, saya butuh yang realnya berapa? 5577. Begitu. Itu kalkulasi-kalkulasi yang kita lakukan. Jangan masuk kampung kayak macam yang ribut bicara orang baru. Belum tentu juga kamu bersuara boleh banyak, saya juga. Saya tahun 2019 676 suara. Saya di bawah Pernol Bula. Tahun 2019 waktu itu. Bergeser ke Gamta. Gamta itu ada 32. Ada jenderal yang bekerja di sana 3 orang. Om Noli ada ya? Ada 32 untuk Kampung Gamta. Bergeser ke Magai ada 15. Om Noli yang masuk ditambah dengan Martin Hamui. Saya pastikan orang per orang. Saya pastikan jenderal-jenderal bekerja dengan baik. Tidak perlu duduk bicara orang dalam kampung-kampung lain. Duduk urus ketumpu partai. Duduk urus ketumpu nasib ini bagaimana? Ada suara atau tidak? Itu saja sebenarnya. Saya bergeser ke Fafalap. Fafalap itu ada 67. Di putaran pertama konsolidasi. Putaran kedua, Fafalap naik jauh sekali. Ada 111. Itu Fafalap. Ini saya jelaskan supaya semua kampung yang ada ini, baku telepon, baku cek, benarkah terada yang saya bicara atas panggung ini. Begitu. Kamu menjelekan kita 1000 kali, bagi saya pasang kacamata kuda, di jalan maju. Pastikan orang per orang. Saya bergeser ke Usaha Jaya, sini ada 286. Yang informasi awal bahwa FM punya suara cuma 5 di Usaha Jaya. Saya punya 2 rumah itu 21. Waktu itu yang dikembangkan. Di Kitompu kampung tercintai. Sudah, biasa. Dan mana politisi itu kan dia harus tangkis semua isu yang berkembang. Baik dan buruk. Tapi kalau terlalu labe, kita juga buruk juga bisa juga. Kadang kita juga baik, cukup untuk itu. Buruk juga kita bisa lakukan. Bergeser ke Kampung Tomolol, waktu itu tidak ada. Tomolol itu sudah isu yang dikembangkan oleh orang per orang dan segala macam, dan kita bukan punya orang. Ya sudah, itu biasa. Saya lewat Tomolol. Saya bergeser ke Fole. Fole sampai dengan sore hari ini ada 21. Ada orang Fole kah? Ada 21 di sana. Saya secara pribadi, belum Ibu Nur dan lain-lain. Di Audam ada 15, ada 13, sorry Audam. Ada 13 orang di sana. Di Limalas Barat ada 20 orang. Di Limalas Timur ada 23. Saya hafal betul angkanya karena memang saya tekuni betul, saya jalani dengan penuh kesungguhan. Saya harus pastikan itu karena saya secara pribadi diserang bukan 1-2 orang, bukan 1-2 partai, tapi memang orang serang ketua PAN ini sudahlah, kiri kanan macam-macam lah. Tapi bagi saya sudah taruh kepala tunduk dan bergerak maju. Saya bergeser ke Atkari. Laporan awal dari Om Ferry itu ada 23. Saya bermalam 2 malam di Atkari. Rapat sebelum saya tinggalkan Atkari menuju Maigama. Atkari itu ini Henry Mara. Ini jenderal salah satunya. Salah satunya adalah sudah jangan sebut dia punya nama lagi, karena dia juga punya hal yang struktural begitu. Ada 30 di politikus, benar ya? Ada 30 dikerjakan oleh 2 jenderal. Di Wijin Barat, Wijin Barat sudah tiba kah? Kakak belum. Wijin Barat itu ada 47 dari 115. Wijin Barat data masuk ke saya pertama kali itu ada 115 orang.
Saya turun lagi ke ujung barat. Saya pastikan 115 ini yang real berapa? Mau 5, 5, 10, 10, 20, 20, 30, 30. Dari 115 dia menjadi 41, dikerjakan oleh 2 jenderal, yaitu dulu mantan karyawan SPP juga, kakak Eklis, pasti ada yang kenal. Dan yang kedua Bapak Lambert Rumbawas. Ujung Timur ada Ari kah? Hari ini kemarin Ujung Timur itu ada 76 suara. Ada 76 orang yang terdata sebagai tim pemenangan. Saya secara pribadi dan Partai PAN. Sampai dengan hari ini saya pastikan Ari dipastikan berapa yang tertinggal sebagai pemenang kita untuk tanggal 14 Februari. Pastikan yang real. Akan nanti dilaporkan oleh jenderal di Ujung Timur. Ujung Timur ini di Bapak dulu yang namanya Bapak Darius Dimara. Pasti orang usaha tahu. Beliau meninggal di beberapa bulan yang lalu. Waktu itu. Waktu beliau meninggal, kita selesaikan semua urusan dan anak laki-laki sebagai jenderal. Dia menggantikan posisi. Ada kakak Yansen juga. Terus ada motoris setianya Pak almarhum ini, Om Deki. Ini orang-orang lamanya saya. Orang lamanya saya sampai dengan hari ini setia, dan hari ini ada kakak Yansen dan juga yang lain ini juga bagian daripada orang baru yang siap bertarung untuk saya di Kepulauan 9. Kakak Yansen ini pengusaha. Kalau cuma hanya kampanye kecil datang, bikin apa, buang-buang waktu dan segala macam. Tapi dia bersedia, dan tadi dia tiba, dia bilang, Adi Dewan, saya orasi sedikit dulu. Nah, yang tadi berdiri, itu Pak Yansen. Saya di Tolobi, Kofiau, itu ada 21. Di Awat, kosong. Di Balal, 17. Mikiran kosong, bayar 10. Itu angka yang kita pastikan. Di setelah Atkari ada Solal. Solal ada kah? Solal itu ada 19 yang terbentuk di sana. Dikerjakan oleh pejabat juga. Ada pejabat yang bekerja, tidak bisa saya sebutkan namanya. Di Waigama itu ada 19 data awal yang masuk. Dan sampai dengan hari ini belum ada laporan real dari jenderal-jenderal di Waigama. 94. Oke. Itu untuk Waigama sementara. Saya tiba di Waigama, saya rapat dengan orang, saya bilang jangan sampai Waigama itu dikasih kalah oleh Atkari. Atkari 21 dengan 58, jangan sampai Waigama kalah. Para jenderal yang bekerja. Ada Ipar, ada Om Saka, ada Ribut, ada Ipar Herman, ada berapa jenderal yang bekerja. Bergeser ke Aduway, ada Aduway, Salafen 15. Aduway 13. Ini data yang saya sampaikan supaya kita baku tahu. Jangan sampai terus kita cuma duduk, kalau masuk kampung, masuk keluar segala macam tidak ada panas izin. Jam 6.55 boleh tambah sedikit ya? Panas ada, panas jalan sudah. Pangwas mana? Pangwas. Oke, tambah 10 menit ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Luas ya atas waktunya. Karena memang kita dikasih kesempatan sampai jam 6 sore untuk kampanye terbuka. Begitu. Bergeser ke Kepacol. Kepacol ada 38 tadi saya sudah sampaikan, terakhir di situ. Jadi semua kampung data masuk, terkecuali kampung Biga yang belum masuk. Awat dan Mikiran, itu yang belum masuk. Artinya bahwa di tanggal 14 Februari, insya Allah, Tuhan sayang, saya pastikan Partai Amanat Nasional akan merebut 1 kursi di tanggal 14 Februari 2024. Hakul yakin, saya yakin itu. Karena kita bekerja dari kampung ke kampung, kita memastikan kemenangan itu. Dan hari ini, di hadapan Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang saya banggakan, di hadapan para jenderal,
saya sampaikan. Data yang kita miliki di angka 1241 untuk calon nomor 1. Itu saya sendiri. Selebihnya nanti ada Cornelius Watem, ada Ibu Nur, tapi juga ada Bang Asis. Dan kami sama-sama bekerja bersama. Seperti tadi Pak Hagib sampaikan, kita bangun kebersamaan. Seperti Kekayaan saya sampaikan, kita bangun kebersamaan. Mari sama-sama satukan pilihan, satukan tekad kita bahwa di tanggal 14 Februari tahun 2024 Partai Amanat Nasional, insya Allah Tuhan sayang akan kembali merebut 1 kursi. Kalau 2 kursi, alhamdulillah. 1 kursi adalah target terendah bagi kami. Karena tidak mungkin juga kita bicara 4 kursi kita ambil semua. Kok siapa terlalu jadi? Sudah, kita pelan-pelan saja. Di tahun 2014 PAN merebut suara rakyat Raja Ampat di seluruh dapil ini berjumlah 888. Di tahun 2018 saya masih jadi ketua partai. Om Lambert, selamat sore. Om Sutiba kah? Aman? Kakak Iklis? Baik? Oke. Itu Lijim Barat. Itu pasukan Lijim Barat. Kalau ini Lijim Timur. Sama-sama Barat dan Timur. Kalau ini Misal Barat ini, Pak Hakim ini. Artinya bahwa saya secara pribadi sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Raja Ampat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jenderal-jenderal yang bekerja untuk Partai PAN. Baik itu jenderal dari saya secara pribadi, tapi juga jenderal dari Ibu Nur, Abang Asis, dan juga jenderal dari Pak Cornelius Watem. Tentunya jenderal bekerja, tetapi sesungguhnya pilihan itu, kalau hanya jenderal tidak mungkin dapat 1 kursi. Maka kita butuh rakyat, kita butuh simpatisan, kita butuh relawan yang pada sore hari ini semua berkumpul di Kampung Usaha Jaya. Tentunya atas semua jeripaya itu, atas kehadirannya Bapak Ibu semua, saya selaku Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Raja Ampat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua. Nantinya setelah ini saya akan bergeser ke Kampung Baigama untuk mengikuti peresmian Masjid Kampung Baigama. Untuk saksi di dapil 3 ini, sebagian besar sudah kita distribusi. Yang belum adalah Misol Selatan dan Misol Barat untuk mandat saksi dan lain-lain sebagainya. Untuk itu, para jenderal, para simpatisan, selepas ini ada yang berkenan meninggalkan Kampung Usaha Jaya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hati-hati di jalan, semua kembali dengan selamat sampai di rumah masing-masing. Tentunya ada yang ingin perlu kita diskusikan, perlu kita bicarakan, perlu kita rapatkan pada malam hari ini. Masih ada kesempatan untuk kita semua duduk diskusi terkait dengan cara memenangkan, cara segala macam cara, tapi harusnya dengan cara yang baik untuk memenangkan pertarungan ini. Tentunya dengan cara yang baik, kita berproses baik, kita lakukan semuanya dengan baik, lakukan dengan niat yang baik. Insya Allah Tuhan sayang pasti kita juga akan dikasih kesempatan yang baik untuk memperoleh 1 kursi di Kabupaten Raja Ampat. Mudah-mudahan bisa jadi 2 untuk tahun 2024. Tetapi di saat sore hari ini perlu saya sampaikan, target kita Partai PAN untuk tahun ini 1 fraksi DPD Kabupaten Raja Ampat. Itu target kita, 1 fraksi. Terburuknya setiap dapil wajib ada kursi, sehingga ada 3 kursi yang nanti akan terpilih di Kabupaten Raja Ampat. Target kami kali ini harus menduduki kursi pimpinan DPD Kabupaten Raja Ampat untuk tahun 2024. Nanti saya atau siapapun yang terpilih menjadi wakil ketua DPR itu terserah. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Karena putusan menjadi pimpinan itu adalah ditentukan juga oleh Bapak Ibu. Siapa suara terbanyak di antara kami 20 orang yang maju tahun ini. Perlu saya informasikan, target 20 kursi itu semua logistik caleg saya siapkan tanpa terkecuali. Saya cetak 20 caleg punya logistik,
walaupun tidak semua, karena itu bagian daripada kerja-kerja konsolidasi untuk menangkan pertarungan itu. Dapil 1 saya bikin dia punya logistik semua. Dapil 2 saya bikin semua logistik, termasuk dapil 3. Tapi terbatas kalau baju kaos. Begitu benar ya Bang Asis ya. Tidak semua saya bikin banyak. Artinya bahwa itu bagian daripada strategi kita menangkan pertarungan. Semua bertumpu kepada saya sebagai ketua DPD. Maka suka tidak suka saya harus persamaran untuk 19 tahun lainnya. Dengan target yang sederhana tadi. Minimal 3 kursi adalah satu unsur pimpinan. Kalau satu fraksi, syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Begitu. Mungkin itu yang menjadi gambaran terakhir untuk kita semua. Pak Hakim Makassar, seperti itu gambarannya. Ini kita calon provinsi dari Partai PAN. Ada 4 orang. Dan hari ini yang hadir hanya 1 orang, Pak Hakim Makassar. Begitu. Bapak Ibu, tadi telah mendengarkan apa yang disampaikan, pilihan kembali kepada Bapak Ibu. Karena di tim PAN ini, tim FM ini, itu juga masing-masing punya pilihan. Ini terbuka aja ini. Ada yang ke A, ada yang ke B, ada yang ke C. Tapi kan terbaku marah. Biasa saja. Silahkan. Tetapi bahwa PAN juga mendorong calon provinsi Papua Barat Daya. Pilihan kembali kepada Bapak Ibu. Kalau berkenan di PAN, ada Pak Hakim Makassar, ada Pak Sakarias Faidiban, ada Ibu Nur Jana, dan siapa lagi? Ibu dari Maibrat ya, dari Maibrat, dari Kabupaten Maibrat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di saat sore hari ini untuk Bapak Ibu semua simpatisan dan juga para jenderal. Oh, ini Yelu dengan Selatan bisa berusaha sudah kalau begini nih. Sorry, mohon maaf untuk Yelu, Harapan Jaya dan belakangnya. Aduh, Abang Saif mana ya? Mana Mas Basri? Aduh. Sorry. Biasa saya lupa itu kan dia yang menang banyak nanti di situ. Yelu laporan terakhir itu 117. Itu Yelu. Ditambah dengan data dari RT 4. Dari RT 4 data terbaru, umuran yang ada ya benar ya. RT 4 ada tambahan 21. Itu untuk kampung Yelu. Untuk kampung Harapan Jaya itu ada 27 bagian depan. Untuk Yalapale ada 40. Ini saya terbuka saja ini. Saya terbuka soal data PAN ini. Data saya secara pribadi. Baru aku tanya. Paci bicara betul atau tidak, kamu orang Yelu? Kamu orang Harapan Jaya, orang Yalapale, begitu. Pastikan supaya buku tanya. Ini saya sampaikan dan buku tanya. Benar atau tidak? Tugas selanjutnya untuk menuju tanggal 14 Februari. Saya mengawal suara-suara yang ada. Saya memastikan suara-suara yang ada di posisi yang tetap. Ada di saya, ada di Cornelius Watem, ada di Ibu Nur, ada di Abang Asis. Itu tugas saya selaku Ketua DPD Kabupaten Raja Ampat. Kalau tugas caleg, masing-masing caleg daratan. Tapi saya caleg sekaligus Ketua DPD PAN Kabupaten Raja Ampat 2018-2029. Jadi bahwa besok pilkada tahun ini, saya dan teman-teman semua ini, saya dengan para simpatisan, dengan para jenderal, kita akan bertemu seperti ini. Saya tidak mau PAN diabaikan. Saya tidak mau PAN dikucilkan. PAN satu kursi hari ini. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan saya, insya Allah besok akan tambahan 2-3 kursi. PAN boleh satu kursi, tapi bukan kaleng-kaleng. Saya pastikan itu. Seluruh PAN, seluruh ex partai-partai manapun yang hari ini bergabung di PAN itu adalah semua jurkam, semua orator-orator terbaik di Kabupaten Raja Ampat. Pasti ada yang tahu ya, cuma Brasar. Itu juga di PAN. Itu juga jurkam. Waktu itu. Ada yang tahu Pak Hakim Makassar, ini juga jurkam dia ada ini.
Ini dulu orang-orang yang kita terpisah di momentum pilkada yang berbeda. Tapi hari ini saya pastikan, insya Allah Lilinta pun pasti saya menang. Saya menang Lilinta, saya yakin itu. 2018 Hakim lawan saya ini, Tono Boko hancur ini, panggal-panggal ini. Hakim dengan masalah Bugis waktu itu. Saya pusing nih, keluarga pusing waktu itu. Dan waktu itu dia menang, ya karena memang saya sendiri, 2 lawan 1, bagaimana saya menang? Baru menang dengan angka 212. Saya pun jenderal masih setia sampai dengan hari ini. Para jenderal masih setia. Saya hanya dapat 95 suara di Kampung Lilinta waktu itu. Tapi itu syukur banyak. Dia menutupi seluruh pemetaan suara di distrik Misol Barat. Dan hari ini saya pastikan Lilinta kenapa menang? Karena Hakim ada, Pak Calon Dewan Provinsi ada di situ. Ada anak-anak muda yang luar biasa yang waktu itu mau bicara waktu itu. Anak muda Lilinta itu semua di calon yang berbeda. Sampai Pak Calon ini bicara sama macam sudah. Termasuk satu jenderal satu lagi Om Dul ada di bawah ya. Itu juga jenderal waktu itu. Saya tidak dapat pemuda. Saya bilang saya terpapa. Habis apa mama orang dari Jawa jadi. Tapi hari ini luar biasa. Antusias dan simpatisan dari Lilinta cukup luar biasa. Dan saya bisa pastikan dengan komitmen dari yang kita bangun dari hari ke hari, Lilinta pasti saya menang pertarungan di Kampung Lilinta. Khusus Kampung Lilinta. Saya pastikan pasti saya menang di bawah. Nantinya akan menang atau tidak tinggal menuju beberapa hari ke depan. Waktu kita tinggal 7 hari. 7-8 kah? 8 hari saja. 8 hari menentukan 5 tahun yang akan datang. 8 hari ini kita semua hadir ini. Sekali lagi saya sampaikan, kembali ke tempat masing-masing dan berikhtiar memilih kira-kira di Partai PAN atau ke siapa. Di Partai PAN kira-kira ke Fahmi kah, ke Konomius kah, ke Ibu Nur kah, atau ke Bang Asis, ataukah mungkin 8 hari ke depan ada perubahan pilihan. Bagi saya tidak ada masalah. Saya dengan apa adanya, dengan caleg saya kami bertarung, dan pastinya kita akan memastikan kemenangan itu. 14 Februari, sekali lagi saya ulangi sebelum saya tutupi orasi ini. Saya pastikan di tanggal 14 Februari PAN akan tetap merebut kursi. Nanti 1 atau 2, nanti tanggal 14 yang menentukan 1 atau 2 kursi. Amin. Tetapi saya pastikan di dapil 3 Raja Ampat 3 ini, saya pastikan PAN tetap masih ada kursi di DPRD Kabupaten Raja Ampat. Bukan itu, bukan karena saya hebat, bukan karena Konomius Waten hebat, bukan karena Ibu Nur hebat, bukan karena Bang Asis hebat. Itu karena tentunya rakyat yang menentukan, rakyat yang berdaulat, rakyat yang memilih siapa yang mewakili mereka untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau pilihan itu nanti tetap kita konsisten dan komitmen akan di Partai PAN, maka demikianlah tanggal 14 Februari kita akan ketemu lagi di Usaha Jaya atau dimanapun yang kita bisa pastikan. Kita menang, mau di mana kita bikin. Tapi kalau PAN menang dan kalau saya menang, kita bikin acara yang sama lagi di Kampung Usaha Jaya lagi. Kita undang yang sama. Nah ini Pak Cini kalau naik tambah lama lagi, Panwas, larang Pak Cini naik ini. Ini Om Bos ini naik itu nanti Pak Cini bongkar panggal-panggal lagi. Panwas, Pak Cini 10 menit, setengah 6, setengah 7 pas, selesai. Izin. Saya akhiri untuk saya, atas perhatian para jenderal, para simpatisan Bapak Ibu semua. Sekali lagi, ada yang mau pulang hati-hati, ada yang mau tinggal makan malam tetap disiapkan. Tadi dari politikus minta joget malam ini, mama saya bilang selesai sudah ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita berikhtiar, kita berdoa sama-sama, tentukan pilihan yang tepat, dan
saya secara pribadi sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Raja Ampat, mari tentukan pilihan itu ada di nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4, khususnya di Partai PAN. Jangan ke si A, mestinya kemana begitu. Sudahlah, ini PAN ada ini. Hanya PAN yang bisa berdiri di atas panggung di tahun ini. Di tahun lalu juga hanya PAN yang berkampanye, tidak ada partai lain. 2018 itu hanya PAN yang berdiri di atas panggung di tempat yang sama, pecek lebih baik ini, hari itu waktu itu. Dan hari ini di tempat yang sama, pecek lagi sama ini. Begitu. Dan hari ini saya pastikan bahwa partai kecil dengan 1 kursi, tapi kami mampu berdiri di hadapan Bapak Ibu semua, memastikan kemenangan itu, memastikan pandangan kami tentang membangun Raja Ampat ke depan untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau ragu-ragu berdiri, jangan maju, tinggal di rumah saja. Maju, berdiri di hadapan rakyat, sampaikan soal pilihan nanti rakyat pilih si A, si B itu soal kedua, pilih partai A, partai B itu soal kedua, tapi harus berani berdiri bertanggung jawab atas apa yang menjadi pikiran-pikiran rakyat yang nantinya akan menjadi inspirasi oleh setiap DPRD yang akan terpilih di Kabupaten Raja Ampat untuk 2029. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak kita semua sebelum saya akhiri penyampaian ini, mari kita tundukkan kepala sebentar, berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing, berdoa atas keselamatan kita di saat sore hari ini sampai yang akan datang. Di saat kita berdoa untuk keselamatan kita, untuk pulang ke kampung masing-masing, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya hidup ini, untuk kiranya tanggal 14 Februari PAN akan menang dan unggul di Musyawarah sebagai pemenang kursi pertama untuk DPRD Kabupaten Raja Ampat di periode 2024-2029. Mari kita berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berdoa mulai.